Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap jamiah muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di majelis ini Allah ridhai, Allah jadikan wanita-wanita yang salihah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjuti pelajaran. Kemarin ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan memulai bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana al-israr bi kulli darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita mempelajari bahwa ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat unik sekali. Sabdanya begini: Man sabar ala su'i khalqi mar'atihi. Barang siapa yang sabar terhadap kejelekan akhlak istrinya. Tapi insyaallah kalau di sini akhlaknya baik-baik semua. Orang yang ikut ta'lim insyaallah agar ilmunya bermanfaat diamalkan. Karena saya percaya ibu ikut taklim bukan hanya di sini biasanya. Ada taklim RT, taklim RW, kursimat, ada bermacam-macam muslimat dan sebagainya. Ilmu itu akan bermanfaat ketika panjenengan amalkan. Kalau panjenengan tidak amalkan, tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sabar ala su'i khalqi mar'atihi. Barang siapa yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya. Apa yang diberikan? Keutamaan-keutamaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sabar terhadap kejelekan istrinya? A'tahullahu min ajri misla ma a'ta Ayyub ala dalalihi. Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam yang diberikan ujian kepadanya. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada ibu, keluarganya, pamannya, ponakannya, laki-laki istrinya, kebetulan istrinya tidak baik-baik saja secara akhlak, bilang sabar ya tong. Kalau ponakan, sabar ya tong. Pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayyub. Jangan suruh cerai ibu. Cerai ngapain punya istri kayak gitu, jangan. Cerain aja tong, jangan. Sabar. Orang yang sabar menghadapi kejelekan istrinya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jenengan jadikan ini dasar kemudian kalau begitu Ustaz enakan saya jadi tidak baik akhlaknya sehingga suami saya mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub. Tidak. Tidak. Ini adalah dasar bagi orang untuk memperkuat bahwa ternyata orang yang bersabar atas perilaku istrinya yang kurang baik ternyata mendapatkan pahala yang luar biasa. Fallahu ta'ala bi'arbati umur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Nabi Ayyub dengan 4 perkara. Ini harus ingat 4, karena nanti sama ketua majelis taklimnya akan dikasih supra. Apa biasanya kalau dikasih hadiah itu? Umroh gratis yang diadakan oleh Mushola Al-Isdah untuk muslimah. Amin Allahumma. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam itu diberikan 4 cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Padahal laki-laki yang sabar dengan istrinya yang akhlaknya tidak baik, walaupun tidak diberikan 4 cobaan ini oleh Allah, dia akan diberikan seperti pahalanya Nabi Ayub yang sabar dengan 4 cobaan tadi. Apa saja? Yang pertama adalah faqdi malihi. Cobaan yang diberikan ke Nabi Ayub, hartanya habis. Nabi Ayub kaya, Bu. Nabi Ayub kan? Kaya. Wa waladihi, anaknya mati, Bu, wafat. Lagi senang-senangnya punya anak, diambil sama Allah, dia coba. Jadi kalau anaknya yang diwafatkan oleh Allah, sabar. Saya itu, Bu, kalau anak saya sakit, kadang ngelihat ke muka anak saya, ya Allah, ini adalah titipanmu. Kalau memang ini waktunya sakit, karena pernah anak saya sakit parah sekali, diimpus nggak masuk-masuk, Bu. Dicari mungkin karena nadinya apa, urat yang kecil merah itu ternyata kekecilan sampai masuk, lepas lagi, masuk lepas, sehingga memang lemas, nggak makan dan sebagainya. Saya hanya pasrah kepada Allah. Engkau yang kasih, engkau pun punya hak untuk yang ambil. Cuma yang ketika istri saya yang sakit, saya melihat mukanya, ya Allah, kalau ini dicabut saya susah, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wa tamriki jasadihi, tubuhnya yang bersisik, tubuhnya banyak koreng, Bu. Tubuhnya banyak penyakit sampai dikatakan dalam cerita itu sampai dagingnya itu penuh ulat. Penuh. Yang tidak dimasuki itu hanya lidah sama hati. Hanya lidah sama hati. Wa haji jami'an nasi lahu illa zaujata. Masyarakat semuanya pergi kecuali istrinya. Inilah istri salihah. Jadi kalau suaminya sakit, Bu, mungkin di dunia panjenengan tidak bahagia. Mungkin di dunia tidak bahagia karena harus merawat, karena harus begini. Tapi ingat, Allah akan membalas setiap tetes keringat panjenengan. Setiap detik, setiap jenengan bergerak untuk kebaikan suaminya, Allah akan ganjar berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Sabar. Fa innahu kana lahu min aslafi mali ibil wa baqar wa ghanam wa fila wa humr. Ternyata Nabi Ayub itu memang kaya, Ibu. Beliau ini memiliki unta, sapi, kambing, gajah, keledai. Sampai beliau ini wa kana lahu 500 faddan. Beliau ini memiliki 500 faddan. Faddan ini alat pembajak sawah itu, Bu, apa ya, yang ditaruh ke lehernya itu. Kalau orang kota nggak tahu itu. Biasanya kalau kampung, biasanya masih pakai sapi untuk sawahnya kan. Beliau itu punya 500. Yadba'uha 500 abdin. Setiap 500 tadi itu yang merawatnya adalah 500 budak. Likulli abdim ru'atun wa waladun wa malun. Setiap budak itu memiliki anak, memiliki harta. Berarti banyak sekali yang ikut pada saat itu, yang ikut Nabi Ayub. Wa kana ma'u salah satu nafarin qad amanu bihi wa kanu kuhula. Dan beliau ini, Bu, ada 3 kelompok yang beriman kepada beliau, dan 3 kelompok ini termasuk orang-orang yang mereka itu separuh baya, sudah tua-tua. Wa kana iblisu la yuhjabu an syai'in minas samawat. Pada saat itu iblis tidak ada penghalang sesuatu baginya dari apa yang ada di langit pada saat itu. Fayakifu fihi haitsu ma arada. Iblis itu kapanpun mau dia bisa tinggal di langit. Pada saat Nabi Ayub kaya, fasami sholatal malaikat Ayub, karena kebaikan Ayub, amalan-amalan Ayub, Nabi Ayub, ternyata sampai malaikat pun bersolawat kepada beliau. Maksud berselawat ini selalu memintakan anugerah karunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi, Bu?
Fahasadahu, iblis hasad. Iblis iri. Iblis iri. Jadi kalau ada kenikmatan yang Allah berikan kepada tetangganya, terus kemudian ada yang iri terhadap kenikmatan yang dimiliki tetangganya, termasuk seperti jangan keras-keras. Jadi iblis ini Bu ternyata iri terhadap malaikat-malaikat yang berselawat memintakan anugerah karunia kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang dikatakan? Ternyata waqala, iblis ini berkata kepada Allah, Ilahi, wahai Tuhanku, nadartu fi abdika Ayub, saya melihat di dalam hambamu Ayub, fawajadtu syakiran hamida. Ayub ini orang yang bersyukur, orang yang memuji kepadamu ya Allah. Ala walau ibtalaitahu laraja'a syukrika wa ta'atika. Apa kata? Ingatlah, apabila engkau telah memberikan cobaan kepada Ayub, niscaya dia tidak akan bersyukur lagi. Niscaya dia tidak akan taat kepadamu. Nah, ini asal usul kenapa Nabi Ayub diberikan cobaan. Kalau jenengan kan kemarin kan dengar, ternyata Nabi Ayub dicoba dengan sakit. Tidak tahu latar belakang kenapa Nabi Ayub dicoba. Nabi Ayub dicoba. Jadi setan iblis ini iri karena Nabi Ayub soleh, Nabi Ayub ibadah, Nabi Ayub kaya, dicintai masyarakatnya, dicintai oleh pengikut-pengikut umatnya, malaikat sampai berselawat kepadanya. Kemudian iri datang sifat iblis. Ya Allah, kalau engkau mencoba kepada Ayub, saya yakin niscaya Ayub yang suka bersyukur, Ayub yang suka memujimu, dia tidak akan taat kepadamu dan dia tidak akan lagi bersyukur kepadamu. Jadi Bu, orang taat itu bukan berarti tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan lagi dicoba oleh Allah, anaknya sakit, suaminya sakit, berarti panjenengan termasuk orang yang taat. Orang yang taat. Atau bukan seperti itu, usahanya sedang diuji, kehidupannya sedang diuji. Ingat, mungkin panjenengan termasuk orang yang taat seperti taatnya Nabi Ayub. Anaknya lagi tidak baik-baik saja, padahal panjenengan sudah mendidiknya dengan baik, mensekolahnya dengan agama yang baik, tapi tidak baik-baik saja. Jangan-jangan seperti panjenengan Nabi Nuh. Artinya orang yang taat kepada Allah bukan berarti beliau ini jauh dari sesuatu yang dicoba oleh Allah. Tidak. Semakin taat kepada Allah, semakin dicoba oleh. Kenapa? Karena balasannya nanti akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu, bertaubatlah kalian. Arti ta'bah itu artinya kembali kepada Allah. Ta'bah artinya kembali. Orang yang sedang bermaksiat, sedang jauh dengan Allah, ketika dia bertaubat, berarti dia lagi meniti, dekat, berjalan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan sudah dekat, ingat taubat itu bukan hanya kepada orang yang bermaksiat. Orang yang biasa melakukan makruh, taubat dari makruhnya. Orang yang orang yang sudah meninggalkan makruh tapi tidak pernah melakukan sunnah-sunnahnya Allah, apa sunnah-sunnahnya Rasul, taubat dari tidak melakukan sunnahnya sehingga dia mengerjakan sunnah. Orang yang sunnahnya 1 kali sehari dilipat gandakan jadi 2 kali, 3 kali, namanya juga taubat. Artinya kembali, semakin dekat dengan Allah. Orang yang bertaubat terus mendekat diri kepada Allah. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum as-sayyi'at. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus, menghilangkan kejelekan-kejelekan dari kalian. Amin Allahumma. Wa yudkhilakum wa yudkhilakumul jannata jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
dan memasukkan ke dalam diri panjenengan semua itu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air. Yauma la yukhsi Allahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan menghinakan, tidak akan mengkhawatirkan, tidak akan menjatuhkan orang-orang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dan umat-umat yang beriman kepadanya. Kita ini termasuk orang yang beriman. Maka sangat besar sekali harapan kita untuk masuk surga. Makanya taubat itu bukan hanya untuk yang melakukan maksiat saja. Kita yang belum taat kepada suami, taubat untuk taat. Suami yang belum bisa memperlakukan istrinya untuk baik, memperlakukan dengan baik kepada istrinya, selalu membentak-bentak istrinya, taubat untuk selalu memperlakukan istrinya dengan baik dan sebagainya. Baik. Kemudian ternyata setan itu minta kepada Allah, kalau Nabi Ayub itu diberikan cobaan, niscaya Nabi Ayub itu tidak akan lagi taat, tidak akan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahu lahu, kemudian Allah mengatakan kepada iblis, intalik faqad sallattuka ala mali. Apa yang dikatakan intalik, pergilah engkau, kata Allah kepada iblis, saya kuasakan kepadamu hartanya Ayub. Hartanya terserah lo, terserah kamu, terserah anda, mau diapain saja hartanya Ayub, terserah anda, kata Allah. Kemudian fantalaqa, kemudian iblis pergi. Wa jami'u wafarid asyayatin wal jin, kemudian mengumpulkan, ini yang betul ini wa jama'a ini, wa jama'a afarit asyayatin wal jin. Kemudian iblis itu mengumpulkan ifrit. Jenengan dulu kalau ada Isra Mi'raj pernah dengar ifrit kan? Ifrit ini golongan jin, golongan setan yang bawa obor, yang mengganggu Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maaf, saya bukan pakai obor, hanya nyontohkan saja. Lagi begini bukan megang obor. Ifrit itu biasanya yang megang obor, yang mengganggu Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mi'rajnya. Kemudian mengumpulkan ifrit yang tergolong dari jin, tergolong dari setan, iblis itu. Wa qala lakum, kemudian iblis ini berkata kepada mereka, qad salattu ala mali Ayyub, sungguh aku telah dikuasakan oleh Allah terhadap hartanya Ayyub. Wa qala li'ifrit minha, kemudian iblis mengatakan li'ifrit minha, kemudian Nabi Ayub berkata lagi pada ifrit, iktil ibila wa ru'ataha fahrikha, datangilah untanya Ayub, pengembalanya Ayub, kemudian bakarlah. Dibakar sama iblis, sama jin, senang karena sudah diberikan kuasa oleh Allah. Jadi kalau panjenengan lagi ada di atas, kemudian tahu-tahu panjenengan di bawah, bukan berarti panjenengan melakukan kesalahan. Karena kadang begini, ya Allah, kenapa hidup saya susah ya Allah? Salah apa saya? Kadang begitu kan orang-orang. Padahal bukan karena salah, karena Allah cinta. Jangan-jangan iblis lagi iri kepada panjenengan, minta kepada Allah kuasakan kehidupannya. Jangan-jangan iblis, setan lagi iri kepada panjenengan, minta kepada Allah. Jangan ucapkan salah apa saya. Panjenengan tidak salah, panjenengan ditaat, diuji oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ayub. Ternyata Ayub ini untanya, bukan hanya untanya, sampai pengembalanya dibakar sama jin, sama ifrit. Summa ja'a iblis ila Ayub, kemudian iblis datang kepada Ayub. Fawajadahu qa'iman yusalli. Iblis datang kepada Ayub, Ayub lagi sholat, lagi berdiri. Apa? Faqala lahu, lagi sholat didatangin, Bu. Jadi kalau panjenengan lagi sholat biasa, ingat jemuran itu biasa, Bu. Ingat masakan masih
Matang apa belum? Kadang ibu-ibu itu kan masak dulu, kompor belum dimatiin, sholat ditinggal. Ibu-ibu itu bisa melakukan lebih dari satu pekerjaan. Beda sama bapak-bapak. Sambil nyuapin, sambil SMS-an, sambil nonton film TV. Enggak. Maksudnya perempuan lebih hebat di bidang laki-laki di bidang ini. Kemudian iblis datang kepada kepada Nabi Ayub. Apa yang ternyata berbisik? Nabi Ayub ini lagi sholat, berdiri dibisiki oleh setan. Ahraqatin naru ibilaka wa ru'ataha. Ayub, Nabi Ayub, untamu dan pembantunya, pengurusnya sudah terbakar oleh api. Apa jawaban Nabi Ayub? Sumpamanya dengan naudzubillah. Suaminya nikah lagi. Naudzubillah. Enggak di sana sumpamanya. Seumpama. Enggak ini aja tuh. Gimana? Ini Nabi Ayub nih, Nabi Ayub bilang begini. Nabi Ayub bilang begini, Alhamdulillah. Huwa aqaniha wa akhiruha. Ya Allah, Engkau yang memberinya dan Engkau yang mengambilnya. Kira-kira ketika ada bisikan seperti itu, ya Allah, Engkau yang menakdirkan semua. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya Allah, suami saya nikah satu atau dua itu sudah kodrat yang Kau takdirkan kepada kami. Kira-kira jawaban begitu enggak ya? Enggak. Tapi di sini insya Allah jamaah-jamaah yang ngaji setiap malam Senin itu sudah komitmen cukup satu ustaz katanya. Amin. Soalnya begini, ketika saya tanya apakah bapak-bapak siap untuk nikah lagi, ustaznya duluan katanya. Wah, ustaznya tidak, cukup satu kata saya. Berarti jamaahnya juga satu katanya, begitu ibu. Insya Allah jamaah-jamaah yang ngaji di sini komitmen untuk satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Summa fa'ala bisadalika bil ghanami ru'atiha. Kemudian melakukan begitu pula kepada kambingnya dan juga kepada pengembalanya. Summa ila Ayub, kemudian datang kepada Ayub. Kambingnya dibakar juga. Kalau tadi itu yang dibakar apanya Bu ya? Untanya. Sekarang kambingnya. Ibu apa nih? Saya ngelihat. Kemudian datang kepada Ayub. Nasafatir rihu wa qala lahu. Summa ja'ila Ayub, kemudian datang kepada Ayub wa qala lahu. Kemudian iblis berkata kepada Ayub, nasafatir rihu zar'aka. Telah meniup angin angin puting beliung pada tanamanmu. Terus apa namanya itu pertanian itu apa namanya Bu? Sawah. Ya, hasil panennya itu lagi nanam padi. Telah angin puting beliung menghabisi pertanianmu di sana, tanamanmu, kebunmu di sana, ladangmu di sana. Kemudian apa? Fahamidallah. Kemudian Nabi Ayub ini memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wa asna alaihi, dan tetap memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ternyata iblis yang mengatakan seandainya Allah coba dia, kemudian dia akan tidak bersyukur lagi dan tidak akan takut. Dibakar oleh iblis, masih mengucapkan alhamdulillah tidak Bu? Masih. Makanya cara kita memuji kepada Allah itu Bu, setidaknya dengan 3 cara. Pertama dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah dengan panjenengan itu sujud syukur, tapi tidak selalu di tiap-tiap nikmat.
hanya nikmat-nikmat besar saja ini ketika sujud syukur. Contohnya anaknya mau kuliah, yang diterima cuma 10 orang, yang daftar sampai 1000. Anak jenengan masuk sujud syukur, disunahkan. Artinya bukan kemudian dikasih jatah sama suaminya tiap hari sujud syukur terus, tidak kok. Cukup alhamdulillah. Atau makan 3 hari 3 kali, sehari 3 kali. Bentuk syukur saya langsung sujud syukur, tidak. Hanya di momen-momen tertentu. Kemudian yang ketiga, di antara rasa syukur kita kepada Allah, nikmat yang Allah titipkan kepada panjenengan, rizki yang Allah berikan panjenengan itu Bu, berupa sehat, waktu luang, bisa makan, punya anak yang soleh, punya anak yang soleh, punya suami yang tampan yang perhatian kepada panjenengan, semua dijadikan alat untuk ibadah kepada Allah. Kalau panjenengan Allah berikan nikmat harta, Allah kasih motor, panjenengan buat maksiat kepada Allah, maksiat itu berarti jauh. Kalau sedang maksiat berarti sedang jauh. Agar dekat harus taubat. Karena taubat artinya kembali dekat, kembali kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Baik, kita lanjut ya. Summa qala iblis, salidni ala waladi. Ternyata minta hartanya untuk dikuasakan kepada setan, kepada iblis, ternyata tidak menggoyahkan keimanannya Ibrahim, keimanannya Ayub alaihissalam. Tetap bersyukur, tetap taat. Sudah hartanya hartanya habis Bu, dibakar. Apa yang terjadi? Summa qala iblis salidni ala waladihi. Datang lagi iblis kepada Allah, ya Allah, kuasakan anaknya kepadaku. Ini tanda-tandanya setan Bu. Setan itu kalau satu tidak bisa, pindah ke yang lain. Kalau jenengan satu itu saja pengen, itu berarti dari hawa nafsu. Kalau setan itu satunya nggak bisa, nyoba di lain, nggak bisa nyoba di lain lagi. Kalau jenengan mau beli mobil, sampai nggak bisa tidur, padahal uangnya belum cukup, besoknya lagi kepikiran lagi, besoknya lagi kepikiran lagi, besoknya sampai nggak bisa tidur, itu berarti dari hawa nafsu. Jangan salahkan setan terus Bu. Setan itu tersinggung nanti. Saya nggak pernah ngoda kok, saya terus yang salahkan gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian iblis datang kepada Ayub, minta dan kepada Allah, minta kuasakan anaknya kepada iblis. Intalik, pergilah. Qad sallatuka ala waladihi. Saya telah menguasakan kepadamu atas anaknya Ayub. Fadhhab ila waladi, kemudian datang kepada anaknya, wa zalzala bihimul qusra. Idza zulzilatil ardu, ketika digoncang, zulzila ini digoncang. Idza wa zalzala bihimul qusra. Kemudian iblis ini menggoncang gedung terhadap anaknya ini. Wa qallabahu, kemudian gedung ini menimpa anaknya. Ini cerita dalam lagi Bu. Kalau kemarin hanya ngelihat Ayub ulatnya ada di bawah, anaknya ternyata dicoba. Kenapa? Karena hartanya habis, ternyata Ayub masih bersyukur, Ayub masih taat. Sekarang iblis minta anaknya dikuasakan kepada iblis, diizinkan oleh Allah. Silahkan. Kemudian apa yang terjadi? Famatu jami'a, wafat semua anaknya iblis, anaknya Ayub. Anak Ayub mati, wafat. Summa ja'ila Ayub wa ahbarahu. Kemudian Nabi Ayub datang. Kemudian summa ja'ila Ayub wa ahbarahu. Kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub, kemudian memberikan kabar bimauti waladihi, dengan wafatnya anaknya. Diberitahu Ayub, Nabi Ayub diberitahu oleh iblis, Nabi Ayub, anakmu wafat, anakmu ketimpa gedung. Apa yang terjadi? Fastaghfar. Kemudian Nabi Ayub meminta ampunan kepada Allah Subhanahu. Enggak nangis-nangis Bu, enggak teriak-teriak sampai ngumpat-ngumpat Bu. Apalagi
wafatnya naudzubillah di gedung kadang ada gempa kah? Gimana gurunya nggak merhatiin? Kenapa anak saya nggak dijaga? Kenapa? Seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu kabarnya, gimana Bu? Sedih tidak? Langsung ingat Allah tidak? Insya Allah ingat Allah. Setidaknya langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Percayalah Bu, bahwa semua yang ada di dunia kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya, jenengan, suami, anak, Allah jatah yang namanya wafat. Punya tanggal dan waktu, cuma kita tidak tahu saja. Makanya karena kita tidak tahu, perbanyak amal-amal yang saleh, perbanyak amal-amal yang saleh. Kita tidak akan hidup selamanya. Terus ternyata anaknya diambil, hartanya diambil. Nabi Ayub masih ingat kepada Allah. Kenapa lihat ini? Belum kan? Enggak, soalnya lihat di sana. Ternyata sudah dicabut oleh Allah. Ternyata sudah dua cobaan. Diberikan dua. Ini sudah berapa cobaan Bu? Satunya hartanya habis, yang kedua anaknya hilang, habis, wafat. Yang ketiga ternyata nggak berhenti, jadi habis itu. Iblis ini paling semangat. Kemudian apa? Kemudian berkata iblis, sallitni ala jasadihi, kuasakanlah saya atas jasadnya Ayub. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjawab, sallatuka ala jasadihi ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Saya kuasakan kepadamu iblis, saya kuasakan kepadamu atas jasadnya Ayub, kecuali hati dan lisannya dan akalnya Ayub. Hati, lisan, akal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya ketika menguji kepanjenengan, Allah tidak akan mengotak-atik akal, Allah enggak ngotak-atik hati, Allah enggak ngotak-atik lisan. Ini syafat. Kemudian karena ini sudah tidak terdetak-atik, jangan sampai panjenengan ini kebenaran apapun yang ada kemudian tidak masuk kepada panjenengan. Nasihat sebanyak apapun, kalau tidak masuk berarti ada masalah. Ada nasihat dari buku, ada nasihat dari TV, ada nasihat dari YouTube, ada nasihat dari mic yang di atas ini. Biasanya kan malam Senin kan ada tuh Bu, nasihat-nasihat, dengerin Bu. Jadi panjenenganlah kalau malam Senin 1, 2, 3 malam Senin, 1 malam Senin, saya malam Senin keempat Bu. Jadi kalau Mas Mauri jangan sibuk yang lain, langsung panjenengan rebahan dengerin musola. Kalau pelajaran saya biasanya memang untuk menyiapkan kita wafat, amalan-amalan untuk kita menyiapkan wafat. Mulai minggu pertama panjenengan siap-siap, habis Maulid malam Senin di Al-Islah ada kajian, langsung dari rumahnya sambil di kamarnya. Dengar nggak kamarnya? Sayang-sayang Bu, sayang-sayang. Ketika panjenengan tiduran sambil mendengarkan taklim, Allah berikan pahala kepada panjenengan. Idza lam tasal nafsaka bil haqqi sawalatka bil batil. Ini kata Imam Syafi'i, ketika panjenengan tidak menyibukkan hari-hari panjenengan dengan kebaikan, maka diri panjenengan akan menyibukkan diri panjenengan dengan kebatilan. Allah hanya memberikan dua pilihan, Bu. Panjenengan melakukan kebaikan atau keburukan saja dalam hidupnya. Jangan biarkan hidup panjenengan menyibukkan diri kepada keburukan. Monggo. Fadhaba ila Ayyub fawajadahu sajida. Kemudian iblis kan minta kepada Allah untuk dikuasakan badannya badannya Nabi Ayub. Iblis datang kepada Ayub, fawajadahu sajida. Menjumpai iblis kepada Nabi Ayub itu dalam keadaan sujud. Faja'a min qabali wajhi. Iblis datang dari arah wajahnya. Wa nafakha min khuraihi nafkhatan. Kemudian iblis ini meniup telinganya dengan tiupan, ista'ala minha jasaduhu.
Kemudian setelah ditiup dari kedua telinganya dengan tiupan tadi, badannya menjadi panas sebab ditiup tadi itu. Badannya menjadi panas. Ista'ala minha jasaduhu wa waqa fi haikatun. Kemudian menimpanya yang namanya penyakit gatal itu, Bu. Disebabkan tiupan iblis. Ditiup iblis, Bu, langsung buat penyakit. Karena gatal, Bu, fahaka biat fariha. Karena gatal digaru sama Ayub. Digaru dengan kukunya, hakka sakotot. Sampai kukunya itu copot, Bu. Sampai kukunya copot. Sata sakotot kulluha, seluruh kukunya copot. Summa hakkaha bil musukhil khosinati. Kemudian kukunya sudah copot, kemudian menggaruknya dengan kain yang kasar. Bisa dibayangkan betapa gatalnya. Kukunya sampai copot, ambil kain yang kasar untuk digarukan ke badannya. Summa bil fakhari wal hijarati, kemudian pakai genting, Bu, menggaruknya. Kemudian pakai batu, nggak cukup pakai genting, kurang gede lagi cari batu diginiin, Bu. Kemudian apa? Falam yazal yahukuha hatta taqatta'a jasaduhu wa antana. Tidak henti-henti gatalnya itu, penyakitnya menggaruknya itu tidak henti-henti. Hatta taqatta'a, sampai terkoyak-koyak jasaduhu, jasadnya itu sampai terkoyak-koyak. Wa antana, dan membusuk. Setelah terkoyak-koyak badannya membusuk. Karena membusuk, fa akhrajahu ahlul qaryah, kemudian meninggalkannya penduduk desa itu. Ya, karena busuk, Bu, karena penuh penyakit. Yang asalnya mengeluh-keluhkan hebat Ayub, selalu sedekah, hebat Ayub, selalu menginfakkan hartanya, hebat Nabi Ayub, mengeluh-keluhkan. Padahal ketika dicoba habis hartanya, dicoba anaknya meninggal, dicoba penyakitan, apa? Ditinggal. Wa ja'alu ala kunasatin lahum, dan membuang terhadap Nabi Ayub ini apa? Ala kunasatin lahum, ke tempat, fa akhrajahu, kemudian mengeluarkan ahlul qaryah, kemudian ahlul qaryah ini mengeluarkan Nabi Ayub, kemudian membuang Nabi Ayub ini ke tempat sampah. Wa ja'alu lahu arisa, kemudian mendirikan orang itu kepada Nabi Ayub itu gubuk. Di tempat sampahnya orang-orang itu didirikanlah gubuk. Yang tadinya dielu-elukan, gara-gara kena penyakit diusir. Inilah sifat manusia kadang. Kadang manusia itu sudah baik, hanya dengan satu kesalahan baunya luar biasa, menutupi segala kebaikan. Kita diajarkan dalam nasihat debat, Bu, sampai orang kafir saja kita tidak boleh mencemooh. Sama orang kafir saja tidak boleh mencemooh. Kita setiap minggu mengadakan taklim, belum tentu wafat dalam keadaan husnul. Tapi orang kafir kemudian sebelum wafatnya taubat kepada Allah, masuk Islam, melakukan amal yang baik, dicatat oleh Allah, punya kesempatan masuk surga karena kesalahannya dihapus karena dia menjadi mu'allaf. Kita banyak amal tapi wafatnya tidak dalam keadaan Islam, habislah semuanya, tidak berguna. Karena tiket kita masuk surga itu hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini jadi kepada siapapun jangan pernah memandang rendah. Mungkin hasta panjenengan ada di atas, tapi tetap di sisi Allah belum tentu panjenengan yang lebih baik daripada dia. Selalu jaga hati. Siap? Insya Allah. Kemudian membangunkan gubuk, wa hajaran nasu kulluhum illa zaujatahu. Kemudian penduduk itu meninggalkan, manusia itu meninggalkan seluruhnya kecuali istrinya. Al-musammata Rahmah, yang bernama Rahmah. Jadi istrinya Nabi Ayub namanya Rahmah. Fakanat tahdumuhu bima yuslihu. Rahmah ini tahdumuhu,
yang melayani Nabi Ayub, bima yuslihu, yang membuat Nabi Ayub ini sehat, wa ta'tihi bit-ta'am, dan memberinya makan. Jadi rahmah ini yang melayani, kemudian yang membuat sehat, maksudnya memberi obat-obatan, memberi makan, namanya rahmah. Wa hajarahu, kemudian hijrah. As-salasatul ladina amanu wa lam yatruku dinahum. Kemudian 3 orang yang beriman kepada Nabi Ayub itu kemudian meninggalkannya. Ternyata orang yang beriman ke Nabi Ayub ternyata juga meninggal. Tapi walam yatruku dinahum, akan tetapi 3 terkelompok yang meninggalkan Nabi Ayub ini tidak meninggalkan agamanya, hanya meninggalkan Nabi Ayub. Perlu diketahui ini bahwa cobaan yang berupa penyakit ini merupakan cerita Israiliyah. Cerita Israiliyah ini adalah cerita kenabian. Dituntut bagi umat Islam tidak boleh mendustakan, kita harus mengimani. Kenapa? Sebenarnya sifat-sifat yang jelek ini tidak boleh ada di dalam Nabi sebenarnya. Tapi karena iblis yang mencoba Nabi Ayub, sehingga cobaan ini diberikan kepada Nabi Ayub. Kita harus mengimaninya kalau di dalam kitab yang lain. Kemudian kita selesai tentang bab Nabi Ayub. Wa ruwiya anna rajulan ja'ila Umar radhiyallahu anhu. Ini cerita lain. Ceritalah. Ini kisah sebenarnya ini untuk laki-laki, Bu. Tadi itu kan Nabi Ayub yang diceritakan begitu rupa itu, penyakit-penyakit, godaan-godaan, dari hartanya habis, kemudian apa lagi? Anaknya wafat, kemudian apa lagi? Orang kena koreng, kena penyakit, apa lagi? Dijauhin oleh umatnya sampai orang yang beriman kepadanya ternyata menjauhinya. Ini yang akan diberikan pahala oleh Allah kepada seorang laki-laki yang sabar kepada kejelekan akhlak istrinya. Jadi Nabi Ayub diberikan pahala banyak seperti itu dengan proses yang panjang. Dengan proses yang panjang, prosesnya 4 kali cobaan. Sedangkan umat Nabi Muhammad hanya sabar dengan akhlak istrinya yang jelek, dia dengan sabarnya saja sudah mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Ini lain lagi ceritanya. Waruya, dan diceritakan anna rajulan ja'ila Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Pernah dengar yang namanya Umar, Bu? Karena ibu dengar, saya izin minum kopinya. Diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Amirul Mukminin setelah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dulu, kemudian diganti oleh Abu Bakar, kemudian diganti oleh Sayyidina Umar. Kita cerita Sayyidina Umar ini yang dikenal dengan Al-Faruq. Datang laki-laki kepada Umar. Yasku ilaihi khuluq saujatihi. Datang kepada Nabi, kepada Umar, ingin mengeluhkan tentang akhlak kejelekan akhlak istrinya, ingin mengadukan akhlak istrinya kepada Umar alaihissalam. Umar ini kan dikenal keras, Bu, ya. Ini kenal keras, pemberani di medan perang. Umar lah jagonya, namanya Umar. Kemudian setelah datang kepada Umar, fawaqafa bibabihi, kemudian berdiri di pintunya, yantadiruhu,
Berdiri di pintunya, yang tadi ruhu menunggu Umar. Mau mengucapkan salam. Namanya mau pergi ke khalifah. Sekarang kalau dulu tidak seperti sekarang, Bu. Harus ada pagar 1, pagar 2, ring 1, ring 2, tidak. Dulu itu mau datang kepada Rasulullah, mau datang kepada Umar, ya tinggal datang. Datang beliau, laki-laki tersebut berdiri di pintunya, ingin mengeluhkan, mengadukan tentang akhlak istrinya. Kemudian fawaqafa bi babihi, kemudian berdiri pintunya yang tadi ruhu menunggu Umar. Fasami'a imra'atahu tastadilu alaihi bilisaniha. Kemudian setelah berdiri di pintunya Sayyidina Umar, ternyata laki-laki itu mendengar istrinya Sayyidina Umar sedang ngomelin Nabi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedang ngomelin istrinya Sayyidina Umar sedang ngomelin Sayyidina Umar. Wa huwa sakitun. Sedangkan Sayyidina Umar diam, Bu. Sakitun. La yuruddu 'alaiha. Ternyata Sayyidina Umar tidak membalas. Tidak membalas. Belum mengucapkan salam sudah mendengar Sayyidina Umar yang mungkin lengkap dengan piring pecah lah, mungkin lah. Gelas-gelas pecah mungkin ya, seperti lah mungkin. Sambil marah-marah, fansarafa ar-rajulu qa'ila. Kemudian berpaling. Kemudian pulang laki-laki itu sambil berkata, "Idza kana hadza halu amiril mu'minin, fa kaifa hali?" Jika keadaan Amirul Mukminin seperti ini, terus bagaimana dengan keadaan saya? Bingung dia. Jika hal ini sikap Amirul Mukminin, lantas bagaimana sikap saya? Seperti itu. Kemudian fakharaja Umar. Kemudian setelah diomelin istrinya, Sayyidina Umar keluar. Fara'ahu. Kemudian Sayyidina Umar melihat laki-laki tersebut mudbira, berbalik ingin pulang, kelihatan oleh Sayyidina Umar. Fanadahu, kemudian Umar manggil. Ini mungkin sering mendengar ini. Ya, pernah mendengar cerita ini? Pernah. Fanadahu, kemudian memanggil laki-laki tersebut, ma hajatuka? Apa hajatmu? Apa keperluanmu? Faqala, kemudian laki-laki itu menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, jituka asku ilaika khuluqa zaujati. Saya datang kepadamu ingin mengeluhkan, ingin mengadukan tentang akhlak sang istri saya, wastitolatiha, dan juga kecerewetan akhlak, kecerewetan omelan-omelan istri saya. Ternyata istrinya cerewet, siang malam dibuat nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, ngomong terus. Ngomong terus. Ini nih, di sini bukan ibu-ibu, di sini diceritain nih. Wastito alatiha alayya, kecerewetan itu, omelan itu saya ingin adukan kepadamu yang menimpa saya. Fasama'tu zaujataka kadzalika. Ternyata saya mendengar istrimu juga begitu. Sama aja. Memang begitu. Jangankan Amirul Mukminin ya. Saya aja kadang setengah malam curhat, bapak-bapak, gimana istri saya begini. Tapi kalau bukan blogi. Soalnya blogi nggak punya nomor telepon saya. Enggak, bukan bapak-bapak blogi. Jauh di sana. Ya Ustaz, begini istri saya. Sampai di TikTok saya, Ustaz, sikap istri saya begini-begini, bagaimana menghadapinya? Apakah lebih baik saya cerai? Seperti itu. Berarti punya yang lain, Ustaz. Berarti punya yang lain. Jadi jangan, memang seperti itu. Dulu itu Amirul Mukminin didatangin ingin mengeluhkan permasalahan-permasalahannya. Begitu juga seperti sekarang banyak yang mengeluhkan. Jadi kami itu hanya memberikan nasihat yang ada di dalam kitab-kitab seperti ini. Bagaimana ulama-ulama memberikan nasihat. Kemudian apa? Faraja'tu wa qultu. Ternyata istrimu juga begitu ya Amirul Mukminin, kan seperti itu.
Farajatu wa qultu, kemudian saya pulang karena istrimu juga begitu, saya pulang Amirul Mukminin. Idza kana halu Amirul Mukminin fa kaifa hali? Jika seperti itu keadaannya Amirul Mukminin, bagaimana keadaan saya? Bagaimana sikap saya seperti itu? Faqala lahu Umar. Kemudian Umar ini mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Ya akhi, wahai saudaraku, inni tamaltuha. Sesungguhnya saya menahan sabar atas perilaku istri saya." Perilaku ibu-ibu. Ini Umar nih, bukan ibu-ibu. Perilaku ibu-ibu, perilaku ibu, istri. Lihuquqiha laha alayya. Karena hak-hak yang dilakukannya adalah kewajiban saya. Ada kewajiban yang bukan kewajiban istri dikerjakan istri. Seharusnya itu kewajiban saya, kata Umar. Apa? Innaha tabbakhatun li ta'ami. Bahwasanya seorang perempuan itu memasak untuk makananku. Seharusnya memasak tugas. Iyalah. Ya tugas jenenganlah tugasnya. Basatun li khubzi, kemudian menyiapkan roti untuk makanan rotiku. Wassalatun li sabi, mencuci pakaianku. Murdi'atun li waladi, menyusui anakku. Walaysa dzalika biwajibin alayya, padahal itu bukan kewajibannya. Maksudnya mencuci, masak. Enggak, memang Bu, tugas istri itu hanya membahagiakan. Tapi suami bahagia apabila istri nyetrika, apabila istri nyuci, apabila istri ngasih makan, masak. Ya kalau nggak masak suami nggak bahagia, berarti tugas istri belum sempurna. Wa yaskunu qalbi bi'anil haram, dan tentram hatiku sebab perempuan, sebab istriku itu anil haram, dari melakukan barang haram. Sebab istriku saya tidak melakukan barang haram. Karena makanya Bu, kalau suaminya melakukan barang haram, coba bermuhasabah. Apakah panjenengan sudah melakukan hak-hak suami, membahagiakan suami? Bukan untuk masak, bukan untuk nyetrika baju. Tapi kalau suaminya nggak bahagia gara-gara jenengan nggak nyuci, nggak masak, nah, berarti suaminya nggak bahagia, berarti kurang. Ini mah sampai dari segala Ustaz. Insya Allah panjenengan itu dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahala. Jenengan memang seharusnya ada di kasur, seharusnya lagi skincarean, hanya nyambut suami, hanya merawat anak-anak dan sebagainya. Sampai merawat katanya itu suami. Tapi kan suami Bu nggak sempat Bu kalau ditakdir jenengan. Suami nggak bahagia nanti Bu, kasihan. Kalau jenengan ternyata jobnya double, sudah disuruh nyetrika, sudah masak, sudah kerja, yakinlah insya Allah panjenengan termasuk wanita yang sah. Ntar kalau jenengan ruwet di kamar, tinggal ambil sajadah, jenengan keluh kesahnya kepada Allah, ya Allah, saya disuruh ini, ya Allah. Nah gitu Bu. Enggak usah ngomong sama tetangga, enggak usah. Malah kadang dicari mana tetangga yang mau diajak gosip nih. Jangan, urusan pribadi biarlah panjenengan yang tahu dengan Allah. Enggak puas Pak Ustaz kalau enggak diceritakan. Ceritakan kepada Allah, yakin Allah akan menjawab setiap doa panjenengan. Amin Allahumma. Dan kemudian nasihat daripada Umar radhiyallahu anhu, fa ana tamaltu halidalika, sesungguhnya saya menanggung dengan sabar karena demikian itu. Karena
istri sudah masakin, istri sudah nyetrikain baju, istri sudah siap saji dan sebagainya nak. Saya siap saji. Maksudnya makanannya siap, apanya siap. Kemudian saya tidak melakukan haram. Jadi saya menahan sabar walaupun istri ngomel-ngomel. Kemudian apa? Kemudian qala Umar apa? Faqala ar-rajulu ya Amirul Mu'minin. Kemudian laki-laki itu berkata, wahai Amirul Mu'minin, wa kadzalika zaujati. Begitu juga perilaku istriku wahai mukminin. Ngomel-ngomel terus tiap hari. Enggak bisa kalau enggak ngomel. Kayaknya enggak bahagia kalau enggak ngomel, semuanya gitu. Qala Umar. Kemudian Sayyidina Umar berkata, fahtamilha ya akhi. Bersabarlah, tanggunglah apa yang diomelin oleh istrimu. Wahai saudaraku, fa inna hiya mutatun yasirun. Sesungguhnya hal itu sebentar. Dah dengerin saja, ntar juga selesai. Nah, itu. Jadi kalau lagi istrinya ngomel-ngomel Pak, bapak-bapak kalau istrinya ngomel, dengerin saja. Paling sejam sudah selesai. Yang jelas yang penting berikan. Kalau dilawan istri itu tambah rame. Ya. Kalau ditambah dijawab istri tambah rame. Jadi kalau istri ngomel dia duduk, ya udah ayo ngomel apa? Ayo mau marah apa? Saya dengerin. Ini memang tugasnya saya. Masak tugas saya. Jaga anak tugas saya. Saya nggak mampu, kamu yang ngerjain. Udahlah. Saya ingin ikut Sayyidina Umar. Omelin saya saja. Insya Allah saya dapat pahala. Ya ibu-ibunya nggak berani ngomel kalau sudah begitu. Jadi ketawa ya. Kalau seumpamanya sudah minta duluan diomelin. Kayaknya harus dicoba nih nanti di rumah. Nih, jadi kalau sampai rumah, ya, ayolah omelin saya sebagaimana Sayyidina Umar diomeli istrinya. Nggak tahu ya. Soalnya saya hanya balas WA kepada istri saya. Iya cantik. Padahal dia hanya bilang begini. Mas saya rapat, pulangnya lambat. Iya cantik. Tumben. Saya bilang cantik kok tumben. Aduh, apa ini? Maksud saya kan mengamalkan, disuruh setiap ngaji di sini, disuruh diperintah oleh Al-Quran, diperintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperlakukan istri dengan baik. Saya coba itu. Iya saya udah tumben. Jadi saya bingung mau lanjutin karena tumben. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad. Jadi kalau sabar, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam yang diberikan cobaan. Kemudian ternyata perilaku yang tidak baik, omelan-omelan istri itu ternyata bukan berarti istri itu nusus. Bukan istri itu ketika ngomel-ngomel begitu bukan berarti dia berani kepada laki-laki, karena saking capeknya dalam menghadapi rumah tangga sehingga tidak kuat menahan itu semua, sehingga kalau tidak dikeluarkan kepada suami mau dikeluarkan siapa lagi? Ya, sabar saja, insya Allah itu sebentar, minimal setengah jam lah. Jangan lama-lama ngomel. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Nah, kalau tadi laki-laki yang sabar atas kejelekan istrinya. Kalau sekarang wa man sabarat, barang siapa yang sabar ala su'i khuluqi zawjiha, atas perilaku jelek suaminya. Nah, ini kayaknya enak. Saya ngopi dulu karena bahas tentang suami. Insyaallah mau balik sudah. Apa? Allahu misla sawabi Asiyah. Orang istri yang sabar terhadap perilaku jelek suaminya tidak memperlakukan istri dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
tidak mengamalkan Al-Quran, tidak ma'ruf, tidak memperlakukan baik istrinya, tidak memberikan nafkah, istrinya kerja sendiri dan sebagainya. Kemudian istrinya sabar. Istrinya sabar. Biasanya suaminya ngasih 4 juta, dikasih 1 juta. Sabar. Sabar. Kalau sabar seperti apa? Kira-kira sabar enggak Ibu? Sabar. Kalau termasuk ngamalin. Sabar. Kalau sabar, atahallahu misla sawaba Isa. Kalau sabar, akan Allah berikan seumpama misla sawabi Asia. Misla sawabi Asia. Tahu Asia, Bu? Kenal Asia? Tahu, tapi ya. Enggak kenal. Luar biasa. Asia ini adalah imro'ati Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bukan Aisyah. Bukan Aisyah, Asia. Asia. Istrinya Fir'aun. Fir'aun tahu? Tahu. Tahu tapi nggak kenal. Asia ini wahia bintu Muzahim. Asia ini putri daripada Muzahim. Wadzalika, adapun pahala yang diberikan kepada Asia. Jadi panjenengan kalau sabar kepada suaminya, perilakunya tidak baik, pulang malam alasannya ini itu, alasannya lembur, padahal nggak lembur. Jenengan melihat WA-nya ternyata tidak baik-baik saja, seumpamanya. Ternyata dengan pengetahuan sambian jenengan yang seperti itu, ternyata jenengan pegang dada, ambil sejadah, curhat kepada Allah. Ya Allah, suamiku lagi tidak baik-baik saja ya Allah. WA-nya tidak baik-baik saja. Lembur tidak lembur dibilang lembur ya Allah. Jadi gelar sejadah, curhatnya kepada Allah, bukan kepada tetangga, apalagi kepada keluarga di rumah, kepada ibu, kepada bapak, gak usah tahu Bu, kepada bibi, kepada paman gak usah tahu. Cukup yang tahu kesulitan apapun biarlah Allah yang tahu. Wah terlanjur Ustaz, sudah dikasih tahu kemarin. Udah, jangan dibuka lagi, jangan dibuka lagi, cukup Allah. Iya kalau lagi baik-baik saja tetangganya sama jenengan, rahasia itu tertutup berapa. Tapi kalau nggak baik-baik saja, loncat sana loncat sini. Ya semoga baik-baik saja sampai akhirat. Berkumpul jenengan yang taklim di sini selalu menjadi saksi kepada yang sebelahnya bahwa sampean termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan amal soleh. Amin ya rabbal amin. Anna Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, lamma ghalaba as-saharata amanat. Ketika Nabi Musa alaihissalam tatkala mengalahkan as-saharata, mengalahkan tukang sihir, kan ketika Nabi Musa ingin menaklukkan Fir'aun itu kan didatangin, kan dihadang oleh sihir-sihir, tukang-tukang sihir itu kan, sampai tokatnya Nabi Musa menjadi ular. Pernah dengar ceritanya ini Bu? Ini cerita Israiliyat lagi. Kemudian amanat, kemudian Asiyah ini beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Amanat bihi Asiyah tuh, kemudian beriman kepada Musa Siti Asiyah. Falamma tabayyana li Fir'aun, setelah jelas keimanan Siti Sayyidah Asiyah ini jelas kepada Fir'aun ini, imanuha, keimanannya Asiyah, tabayyana li Fir'aun imanuha, daqqa liyadaiha wa rijlaiha. Kemudian ternyata memaku, tahu pasak Bu, pasak. Memaku kedua tangannya, memaku kedua kakinya, arba'ata autadin fil ardi, 4 paku, 4 pasak ke tanah. Jadi tangannya, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku,
wa sabahaha fiha kulla utwin bihablin. Kemudian mengikat pada 4 pasak tadi, 4 paku tadi terhadap tiap anggota di tali, diikat bihablin dengan tali. Wa ja'ala fi muqabalati syamsi, kemudian menghadapkan ke matahari, menghadapkan Asia ini ke mata. Fa idza sarafu anha adallathal malaikat, ketika kaum Fir'aun ini sudah tidak ada, malaikat datang menutupi dengan awan. Jadi Asia ini ditutupi dengan awan. Wa amara Fir'aunu bi sakhratin 'azimatin. Kemudian Fir'aun ini kekejamannya, Bu, padahal Asia ini istrinya. Kemudian disuruh ngambil batu yang besar. Untuk apa? Litulqa alaiha, untuk dijatuhkan, dilemparkan kepada Asia. Falamma atauha bisohra, ketika datang untuk melemparkan kaumnya ini, untuk melemparkan kepada Asia dengan batu, qalat, berkata Asia, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, jadi kapan jenengan ditolimi oleh suaminya, Bu, jangan curhat kepada siapa-siapa, curhat kepada Rabbi. Doa ini bisa diamalkan. Tuhanku. Rabbi ini sebenarnya bukan bermakna Tuhan seperti itu, Bu. Rabbi ini, Rabbah itu bermakna memberi makan, yang mengatur, yang melengkapi segala kebutuhan jenengan, kebutuhan keluarga, sehingga disebut dengan Rabbun. Ini namanya Rabbun. Rabbi, oh ya, Tuhan yang mengaturku, Tuhan yang memberikan rezeki kepadaku, Tuhan yang hari ini telah memberiku sehat. Itu artinya Rabbi. Ibnili, bangunkanlah untukku, indaka, di sisimu, baitan fil jannah, bangunan di surga. Jadi kalau panjenengan mendapatkan perilaku yang tidak baik, langsung doa, ambil sejadah, keraskan doa ini. Rabbi, ya Allah, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, bangunkan aku bangunan di sisimu. Terus fabasaratil baita min marmaratin baida. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bangunan terbuat dari batu marmar yang putih. Fantaza'at, kemudian dicabut ruhnya Siti Asia, ruhnya dicabut. Faulqiyatis sakhratu, kemudian dilempar batu tersebut ala jasadihin, kemudian jatuh kepada jasadnya, la ruha fihi, di mana jasadnya tidak ada ruh, la ruha fihi, di dalam jasadnya sudah tidak ada ruh. Walam tajid alama, karena tidak ada ruh, beliau ini tidak merasakan pedih. Jadi, Bu, Siti Asia ini istrinya Fir'aun, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bisa mengalahkan sihir, dia percaya, langsung beriman kepada Musa dan beriman kepada Allah. Berjalannya waktu, karena kebenaran menyembunyikan apapun, kebenaran dan keburukan pasti terbuka, Bu. Makanya jenengan jangan sampai menyembunyikan apapun. Curhat yang paling baik itu curhat kepada laki-laki, yang paling baik laki-laki curhat kepada istri. Yang penting yang biasa, maksudnya jangan sampai kalau laki-laki itu tidak semua harus dicurahkan kepada istri, karena ada kala sesuatu itu istri tidak mampu untuk bisa menelahnya karena keterbatasan. Karena perempuan itu kan biasanya emosinya meledak-ledak. Jadi memang harus bijak dalam mengajak diskusi kepada istrinya. Tapi istri ini adalah wanita yang luar biasa, karena dibalik kesuksesan seorang laki-laki ini pasti ada wanita yang hebat. Makanya partner untuk sharing yang paling baik itu adalah istri sebenarnya. Makanya istri itu selalu berikan pemahaman yang baik, sehingga memiliki pemikiran yang cerdas dalam mentelaah setiap apa yang kita ajak bicara. Asia ini memiliki pemahaman bahwa Nabi Musa adalah yang benar, utusan Allah, dan Allah adalah yang benar.
Karena menyembunyikan rahasia baik atau buruk pasti ketahuan juga. Kalau dulu istilah itu sepandai-pandainya tupai melompat. Melompat duluan ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Nah, panjenengan sepandai-pandainya menyimpan rahasia pasti ketahuan juga. Sehingga karena ini pasti tahu Bu, mulai awal saja. Qulil haqqa walau kana marran. Katakan walaupun itu jelek. Lebih baik bertempur dari awal daripada nanti akan menjadi bom waktu yang akan merusak pada rumah tangga. Memang kata-kata itu tidak semudah. Karena saya kalau di TikTok saya itu Bu, banyak saya kata-kata tentang nasihat-nasihat memang di TikTok saya itu. Ya bisa panjenengan buka. Saya isinya hanya nasihat-nasihat saja. Terkadang orang itu pintar ngeritik, pintar menasihati, pada posisinya kadang orang itu bingung mau mulai dari mana. Hanya pandai menasihati, tapi ketika posisinya dia sedang menghadapi masalah, dia bingung harus memulai dari mana. Cuma ingat Bu, orang yang sedang punya masalah, dia itu tidak akan tahu, karena memang pemikiran tidak baik-baik saja. Jadi tidak tahu harus mulai dari mana. Yang tahu itu biasanya yang di pinggirnya. Sehingga nasihat, makanya di dalam kitab Nashul Ibad itu ada beberapa ulama yang panjenengan bisa ambil fatwanya, ahli hikmah, ahli fatwa yang pintar syariat. Kalau panjenengan tadi tidak diperbolehkan curhat kepada tetangga, kalau kepada ulama boleh. Sehingga ulama itu mengarahkan panjenengan untuk selalu dekat kepada Allah. Kalau mungkin tetangga yang tidak bijak, panjenengan langsung disuruh cerai. Tapi kalau ulama udah Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, ya Bu ya. Jadi Siti Aisyah ini ditampakkan surga, ditampakkan surga di dalam surga itu bangunan yang terbuat dari batu marmer. Cukup sekian ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan.